潰したら手に入るよね。あんたやんねえと冬香死んじゃうよ。Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Masih ada niatan untuk menjual ginjalnya. Hehehe. Untuk mengisi kekosongan hari kalian, Movie Circle akan membahas dan merangkum sebuah film yang berjudul Mother, yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum menonton spoiler ini, ada baiknya kalian untuk menonton filmnya secara utuh ya sobat. Dijamin, film Mother ini akan menaikkan emosi kalian 1000% dari sebelumnya. Toxic relationship tidak terjadi pada hubungan sama pacar saja ya sobat. Di video kali ini, toxic relationship terjadi antara hubungan orang tua dan anaknya, yang dimana film ini diangkat dari kisah nyata pada tahun 2014, yaitu seorang anak laki-laki telah membunuh kakek dan neneknya secara sadis. Penyebabnya karena si ibu tersebut telah membentuk mental dan karakter anaknya untuk menjadi lebih pendiam dan penurut. Dan juga si ibu tersebut memiliki sifat acuh dan sibuk mencari perhatian dari laki-laki lain. Ia juga cenderung menyuruh anaknya untuk mencuri daripada bersekolah. Pokoknya dijamin seru nih film sobat. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya jika kalian suka dengan alur cerita film versi saya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok ibu yang bernama Akiko dan anaknya yang bernama Suhei. Dari belakang, Akiko datang dan menjilat luka di dengkul Suhei. Kemudian, Akiko pun pergi dengan sepedanya, tetapi Suhei dari belakang mengejar ibunya. Awalnya aja udah ngeselin. Kemudian, ia mengunjungi rumah orang tuanya dengan maksud untuk meminjam uang kepada ibunya. Tetapi, Akiko telah memiliki hutang sebelumnya kepada adiknya yang bernama Kaide. Dan hutang tersebut belum dibayar oleh Akiko. Mendengar hal itu, ayah Akiko kemudian memberikan sedikit uang kepada Suhei. Tetapi, uang tersebut digunakan Akiko untuk berjudi. Tengah asik bermain judi, Akiko kemudian berkenalan dengan pria yang bernama Ryo. Baru kenal aja, Akiko telah menyuruh Ryo untuk menginap di rumahnya. Lalu, Akiko menyuruh Suhei untuk merebus air dan memasak mie instan. Tetapi, mie indominya pun habis dan Akiko menyuruh Suhei untuk membeli dengan sedikit uang pemberian kakeknya tadi. Saat Suhei sudah sampai di rumahnya, ia kemudian mendengar ibunya dan Ryo sedang mantap-mantap di kamar. Keesokan harinya, Akiko akan pergi bersama Ryo. Sebelum Akiko pergi, ia menemui Ujita, yaitu seorang petugas dinas sosial untuk menitipkan Suhei di sana. Ternyata, Ujita menaruh hati dengan Akiko dan ia tahu jika Akiko tengah pergi bersama Ryo. Mendengar hal itu, Ujita membalaskan dendamnya dengan Suhei dengan tidak melayani Suhei dengan baik. Ia hanya memberikan makanan instan kepada Suhei. Akhirnya, Suhei memakan mie instan tersebut dengan mentah-mentah. Saat sedang makan, Akiko emak yang gak ada halak ini tiba-tiba menelpon. Bukannya nanya kabar Suhei, ia menelpon untuk meminta mengirimkan uang karena ia tengah berpesta anggur merah bersama Ryo. Suhei yang malang pun akhirnya menuruti keinginan Akiko untuk mengantarkan uang tersebut. Saat kejadian Suhei mengantarkan uang, 6 hari kemudian Akiko dan Ryo pun pulang. Suhei kemudian mengadu kepada Akiko jika ia tidak boleh ke rumah Ujita. Akiko dan Ryo kemudian mendapatkan ide yang bangcat. Lalu, mereka pergi ke rumah Ujita dan ingin memeras Ujita dengan tuduhan jika ia sudah melakukan pelecehan seksual kepada Suhei. Ryo juga bersikap kasar kepada Suhei dan selalu memarahinya mati-matian. Karena dirasa Ujita terlalu lama mengambil uangnya, Ryo kemudian naik ke kamar Ujita. Kemudian, mereka berdua terlibat perkelahian yang hebat. Sampai-sampai Ujita terkena tusukan pisau di bagian perutnya. Mereka mengira jika Ujita akan tewas. Karena panik, mereka lalu meninggalkan tempat tersebut. 2 minggu kemudian, mereka sudah menjadi gembel. Dan makanan pun didapat dari sisa tempat kerjanya Ryo. Kemudian, Akiko menelpon ibunya, lalu ibunya memberitahu jika Ujita mencari Akiko. Dengan senang hati, Akiko memberikan kabar tersebut kepada Ryo.
Karena Ujita tidak jadi tewas akibat ditusuk oleh Ryo, dan mereka pun tidak perlu untuk bersembunyi lagi. Tetapi sebelum mereka pulang menemui Ujita, Ryo dengan bangkainya mencuri uang dari tempat kerjanya. Bukannya disimpan itu uang, mereka malah berfoya-foya menginap di hotel mewah. Lalu, pada saat malam hari, Akiko kebelet untuk melakukan aksi bercocok tanam bersama Ryo. Tetapi, yang bangkainya lagi, di samping mereka sudah ada Suhei. Suhei yang ngalah pun akhirnya tidur di bawah sambil mendengarkan desahan emaknya. Keesokan harinya, Suhei bertemu bapak kandungnya di pinggir jalan. Bapaknya yang sangat baik selalu memberikan uang kepada Suhei. Tetapi uang itu pun bukan untuk kebutuhan Suhei, namun untuk kebutuhan Akiko yang selalu berfoya-foya. Tak cukup sampai di situ, Akiko menyuruh Suhei untuk datang ke rumah Kaide, yaitu adiknya, untuk meminjam uang lagi. Awalnya, Kaide mengacuhkan Suhei di depan pintunya. Tetapi, saat Kaide melihat Akiko di pinggir rumahnya, Kaide sangat emosi lalu menampar Akiko dan melempar uang ke mukanya sambil berkata jangan pernah menemui ia lagi. Saat berada di rumah, Akiko dan Ryo terlibat perkelahian dikarenakan Akiko tengah hamil. Ryo kemudian marah dan melakukan KDRT kepada Akiko. Ryo berkata jika anak yang di dalam kandungan itu harus diaborsi. Saat sudah berkelahi, Ryo kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu, seorang pegawai hotel menemui Akiko yang tengah bersedih. Dan kemudian Akiko menarik pegawai itu dan berujung dengan pengecotan di depan Suhei. Dasar jahanam kau Akiko. Keesokan harinya, Akiko menyuruh Suhei untuk datang ke rumah ibunya dan mengabarkan jika Akiko tengah hamil dan bermaksud untuk meminta uang lagi. Tetapi ibunya marah dan Suhei kemudian menemui Akiko. Saat Suhei tidak mendapat uang dari neneknya, Akiko marah, tetapi setelah itu Akiko memeluk Suhei. 5 tahun kemudian, adik Suhei yang bernama Fuyuka sudah lahir, dan Suhei pun sudah tampak remaja. Tetapi hidup mereka masih dalam kesusahan, terkadang juga mereka mengalami kelaparan. Mereka pun hanya tidur di pinggir jalan. Kemudian ada seseorang dari dinas sosial menemui mereka dan memberikan tempat tinggal yang layak. Dan juga Suhei ditawari untuk bersekolah gratis. Tetapi bukannya senang, Akiko malah melarang anaknya untuk bersekolah. Emaknya bilang, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau udah lulus jadi pengangguran juga. Beberapa hari setelah mereka tinggal di sana, saat di rumah sedang ada Suhei dan Fuyuka, tiba-tiba Ryo datang ke apartemen mereka. Baru datang saja, Ryo langsung menyuruh Suhei untuk membelikan ia makanan dengan menggunakan uang Suhei. Yang tak habis pikir, Akiko menerima baik kedatangan Ryo di rumahnya. Kemudian, Suhei dipaksa oleh petugas dinas sosial untuk bersekolah. Suhei sangat senang bisa belajar dan bersosialisasi dengan teman baru di sekolah. Apalagi setelah ia pulang sekolah, petugas dinas sosial itu selalu memberikan buku kepada Suhei. Saat Akiko pulang, ia malah marah-marah dan membuang buku tersebut. Saat Suhei pulang sekolah, ia terkejut melihat Akiko dan Ryo tengah membereskan pakaiannya dan bermaksud untuk pergi dari sana. Karena penagih hutang Ryo akan menagih di rumah tersebut. Suhei awalnya menolak, tetapi apa mau dikata, Akiko terus memberikan Suhei kata-kata bijaknya. Dan kemudian mereka pergi bersama-sama meninggalkan rumah tersebut. Saat tengah mengobrol, Ryo memutuskan untuk pergi lagi meninggalkan mereka dengan alasan jika ia diancam dengan penagih hutang. Tetapi Akiko masih saja membela si Ryo di depan Suhei dan berkata jika ia akan kembali lagi. 6 bulan kemudian, Suhei mendapatkan pekerjaan. Lingkungan dan bosnya Suhei pun cukup baik. Bahkan Suhei sering mendapatkan pinjaman uang. Padahal pinjaman uang tersebut untuk kebutuhan berjudi dan membeli kuota Akiko. Saat di rumah, Akiko menyuruh Suhei untuk meminjam uang lagi kepada bos kerjanya. Karena Suhei tidak dipinjamkan uang lagi, akhirnya Suhei mencuri di tempat kerjanya. Dan ia pun ketahuan mencuri oleh bosnya. Kemudian Suhei dibawa oleh bosnya untuk menemui Akiko dan bosnya pun memarahi Akiko habis-habisan. Bos yang baik itu pun tidak memecat Suhei sama sekali.
Ia malah mengajak mereka untuk makan malam dan menampung mereka di kantor bosnya. Saat tengah berada di kantor, tiba-tiba Rio mengirimkan pesan kepada Akiko untuk meminta uang kepada Akiko. Akiko pun dilema dan mengabaikan pesan tersebut. Kemudian saat bosnya Suhe datang, Akiko lalu menggoda bosnya dan terjadilah aksi bercocok tanam. Terus Akiko, hajar, jangan dilawan, lemesin aja. Setelah itu, Rio kembali memaksa Akiko untuk meminta uang sebesar 500.000 yen. Saking pinternya si Akiko ini, ia menyuruh Suhe untuk mencuri uang di brankas bosnya. Awalnya, Suhe menolak, tetapi Akiko memohon kepada Suhe supaya Rio tidak dibunuh oleh si penagih hutang. Akhirnya, Suhe yang baik pun menuruti keinginan ibunya. Kemudian, mereka pergi dari sana dan menjalani hidup susah lagi. Kayaknya Akiko ini seneng banget hidup dengan kesusahan daripada kekayaan. Patut diacungin. Saat sedang luntang-lantung di jalan, kemudian entah setan dari mana yang ngebisikin Akiko, dia malah mendapat ide dan menyuruh Suhe untuk ngebunuh orang tuanya dan mengambil uangnya tersebut. Awalnya Suhe terdiam dan kemudian ia menerima tawaran dari ibunya. Keesokan harinya, Suhe kemudian mendatangi rumah neneknya dan disambut baik oleh mereka. Saat neneknya masuk ke dapur, Suhe kemudian mengikuti neneknya dan langsung membunuh neneknya dengan sadis. Lalu kakeknya melihat keadaan di dapur dan menghampiri mereka berdua. Tetapi kakeknya pun kemudian dibunuh oleh Suhe. Suhe kemudian pergi dari rumah itu dengan baju yang dipenuhi oleh darah. Saat Akiko melihat itu, ia hanya terdiam melihat Suhe. Singkat cerita, Suhe sudah ditahan oleh kepolisian setempat. Saat Akiko tengah diinterogasi, ia tidak mengakui jika ia telah menyuruh Suhe untuk membunuh orang tuanya. Ia malah menuduh Suhe kalau Suhe suka berbohong kepadanya. Kemudian, saat Suhe tengah diinterogasi, ia berkata jika apa yang sudah dilakukannya atas inisiatif dia sendiri dan bukan atas suruhan dari ibunya. Kemudian, Akiko dan Suhe pun masuk penjara. Akiko dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, sementara Suhe 12 tahun hukuman penjara. Saat Suhe berada di penjara, ia kemudian kedatangan tamu, yaitu petugas dinas sosial. Ia hanya memberitahu jika Fuyuka tengah berada di rumah asuh dan Suhe tidak boleh tahu di mana tempatnya. Kemudian Suhe berkata jika ia tidak mau keluar dari penjara. Bagi Suhe, kehidupan di penjara lebih baik daripada hidup bersama ibunya. Saat Suhe akan masuk ke selnya, ia berkata jika ia mencintai ibunya. Di ending film, petugas dinas sosial itu menemui Akiko yang sudah bebas dari penjara. Ia kemudian memberitahu keadaan Fuyuka dan juga ia memberitahu Akiko jika Suhe tetap mencintai Akiko. Tamat, ibu yang jahanam. Itulah sobat, alur cerita film yang berjudul Mother. Semoga kalian suka ya. Nantikan di alur cerita film berikutnya ya sobat. Dah.